yang penting dia bisa sukses. Tapi kalau dia tidak sabar, ternyata dia tidak sukses, kegagalan itu lebih pahit daripada kesabaran, kata Ibnu Taimiyah. Kegagalan lebih pahit daripada bersabar demi sukses. Faman lam yasbir ala haril hawajir wal amtar wa thuluji wa masyaqqatil asfar wa lususit tariq wa illa fala hajat lahu fil matajir. Siapa yang tidak sabar untuk mengarungi panasnya terik matahari, kemudian hujan yang deras, kemudian salju, dan juga beratnya bersafar, dan juga bahayanya pencuri di tengah jalan, kalau dia tidak sabar maka enggak usah berdagang. Kata Ibnu Taimiyah, enggak usah berdagang. Kalau mau berdagang ya harus sabar. Kalau zaman dahulu berdagang harus apa? Bersafar dari sini ke Syam, kemana, cari barang, jual, pindah, ada apa namanya, resiko-resiko. Ya siapa yang tidak mau mengambil resiko tidak usah berdagang. Kalau berdagang takut rugi, ya enggak usah berdagang. Kalau semua dagang pasti untung, semua orang jadi pedagang ya. Makanya yang masuk dalam perdagangan harus berani ngambil apa? Resiko. Sama dengan dakwah. Kalau mau dakwah nyaman terus ya enggak usah dakwah. Pada orang dakwah pasti diganggu. Terlalu banyak dalilnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bersaling menasihati dalam kebenaran, setelah itu kata Allah saling menasihati dalam kesabaran, karena orang yang saling menasihati dalam kebaikan pasti akan diganggu, maka bersabar. Kata Luqman kepada putranya, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai putraku, dirikanlah salat, beramar ma'ruf nahi munkarlah, kemudian sabarlah, karena orang beramar ma'ruf nahi munkar pasti diganggu. Kalau diganggu harus bersabar. Maka ini ketika seorang diganggu karena Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, carilah bayarannya di sisi Allah. Jangan dia cari bayaran dari manusia, maka jangan dia membalas, dia sabar. Lihatlah Nabi SAW diganggu dengan ujian yang sangat berat. Posisinya bagaimana? Posisi Nabi adalah seorang Nabi. Beda kalau kita kan banyak yang bahlul maksudnya. Ya, kalau kita diganggu mungkin karena kebahlulan kita ya. Tapi Nabi SAW seorang Nabi, orang yang sangat cerdas, orang yang sangat ikhlas. Kalau Nabi tidak ikhlas, siapa lagi yang mau ikhlas? Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, man ya'dil ilam adil. Siapa lagi yang mau adil kalau saya tidak adil? Nabi pernah diproses mengatakan, i'dil ya Muhammad. Wahai Muhammad, adilah dalam membagi ghanimah. Adilah engkau. Kata Nabi, faman ya'dil illam adil. Siapa lagi yang mau adil kalau saya tidak adil? Rasulullah mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama'. Tidakkah kalian percaya kepada aku sementara aku kepercayaan Allah di atas langit? Terus kalau kalian tidak percaya sama saya, terus siapa lagi yang mau dipercaya sementara Tuhan saja percaya sama saya? Jadi Nabi diganggu, ini gangguan berat, bukan gangguan pukulan, bukan gangguan hartanya diambil, gangguan masalah harga diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dituduh tidak adil, Nabi dituduh tidak ikhlas. Enggak usah Nabi, kita aja dituduh enggak ikhlas, kita ngamuk. Ustaz kayaknya ria. Kurang ajar kamu. Padahal ria beneran. Ini ria aja dibilang ria, marah, apalagi sudah ikhlas dibilang tidak ikhlas. Jadi hadhi kismatun ma urida biha wajhullah. Inilah pembagian yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalil bahwasanya boleh kalau ada maslahat melaporkan ya, perbuatan sebagian orang ya. Seperti Ibnu Mas'ud dengar ada omongan di belakang, lapor sama Nabi ya. Dan ini penting bagi penguasa agar mengetahui kondisi apa? Kondisi bawahannya, jangan sampai datang laporan pujian-pujian semua sehingga dia tidak ada pertimbangan dalam mengambil keputusan. Maka Ibnu Mas'ud melaporkan dan Nabi pun marah, berubah wajahnya. Ini gangguan yang sangat berat bagi Nabi ya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, saya lawaditu anilam akun akhbartuhu. Saya berharap seandainya tadi saya tidak gambari Nabi, karena agak menyesal karena membuat Nabi marah. Dan sahabat tidak ingin Nabi marah, tapi ini harus dikasih tahu. Nah, bagaimana cara Nabi SAW menyabarkan dirinya? Maka Nabi berkata, qad udhiya Musa aktsara min dzalik fasabar. Musa telah diganggu lebih daripada ini dan dia bersabar. Dalam riwayat yang lain kata Nabi Muhammad SAW, rahimallahu Musa laqad udhiya aktsara min dzalik fasabar. Semoga Allah merahmati Musa alaihissalam, dia diganggu lebih daripada gangguan yang ditujukan kepadaku dan dia bersabar.
Dan Allah telah memerintahkan Nabi untuk meniru ulul azmi minar rusul. Kata Allah, fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana ulul azmi dari kalangan Rasul telah bersabar. Ulul azmi maksudnya Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menceritakan bagaimana kesabaran mereka. Allah ceritakan tentang sabarnya Nabi Nuh. Allah turunkan tentang kisah Nabi Nuh. Nabi masih di Mekah. Sudah diturunkan tentang kisah Nabi Nuh, bagaimana berjuangnya, berdakwahnya 150 tahun. Agar Nabi belajar sabar dari mereka. Ada ibrah dari orang-orang sebelumnya. Ya. Kemudian juga Allah turunkan tentang kisah Nabi Musa, bagaimana sabarnya Nabi Musa. Ya. Misalnya surat Al-Qasas tentang kisah Nabi Musa yang panjang, itu adalah surat Makkiyah. Ketika Nabi masih di Mekah sudah turun kisah Nabi Musa. Demikian juga kisah Nabi Ibrahim, juga ayat-ayat tentang Nabi Ibrahim juga sudah turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara Rasulul Azmi yang Rasulullah ambil contoh kesabarannya Nabi Musa. Makanya ketika Nabi diganggu, Nabi langsung sebutkan laqad udhiya aktsaru min dzalik fasabar. Musa diuji lebih dari ini dan dia bersabar. Apa sih ujian yang dialami oleh Musa? Dan ini terkait dengan umatnya. Jadi Nabi diganggu oleh umatnya. Umatnya bilang, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, engkau tidak adil. Perbuatanmu membagi ghanimah adalah tidak ikhlas, tidak ikhlas." Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Rasulullah ingat ada nabi yang juga digitukan oleh umatnya. Di antaranya siapa? Nabi Musa. Nabi Musa diganggu, ya. Sampai Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzau Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha." Wahai orang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang yang telah mengganggu Musa. Maksudnya Bani Israel yang ganggu nabinya sendiri, Nabi Musa. Fabarra'ahu mimma qalu, maka Allah buktikan Nabi Musa bebas dari tuduhan mereka. Wa kana indallahi wajiha, padahal Nabi Musa punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Nabi yang luar biasa seperti Nabi Musa yang datang untuk menyelamatkan Bani Israel dari penjajahan suku Fir'aun, suku Akbat. Ada yang mengatakan ratusan tahun, ada yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan 400 tahun. Kemudian dia sudah punya jasa luar biasa, masih diganggu oleh mereka. Dan Nabi Musa tidak bilang, ente dulu jadi budak. Alhamdulillah saya datang, kalau enggak budak mulu ya. Enggak. Dia sabar. Di antara gangguan yang ditujukan Nabi Musa dituduh punya penyakit di testisnya. Jadi Musa alaihissalam ini orangnya pemalu. Maka dia kalau mandi, dia tidak gabung sama Bani Israel. Dulu Bani Israel lelaki mandi bersama. Biasa mereka. Ini dulu syariat boleh bagi mereka. Dan Nabi Musa alaihissalam mandi di tempat lain. Iseng itu murid-muridnya Nabi Musa, iseng. Mungkin guru kita ada penyakit, makanya nggak gabung sama kita. Ini kan iseng, kurang ajar ya. Subhanallah, bagaimana mereka berani berbicara tentang guru mereka, tentang penyakit seputar kelamin. Ini kan terlalu berani. Dan mereka jadi bahan pembicaraan, bikin isu tentang Nabi Musa. Kalau mandi kok misah? Nah, ini masalah Nabi Musa, ini masalah. Bayangkan itu guru mereka sendiri, Nabi yang nyelamatin mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang datang berhadapan dengan Fir'aun, yang duel dengan para penyihir, Musa alaihissalam. Yang resiko dia bakalan dibunuh oleh Fir'aun. Fir'aun lagi jahat-jahatnya, Musa datang untuk berdialog dengan Fir'aun. Luar biasa hebatnya. Ini dari satu sisi. Jadi maksudnya Nabi Musa ini luar biasa. Jasa dia terhadap Bani Israel terlalu besar. Terlalu besar. Yang kedua, dan dia sabarnya luar biasa, padahal dia sangat kuat, pukul orang langsung mati. Orang kalau semakin kuat semakin arogan enggak? Semakin arogan. Kata Allah, "Fawakazahu Musa faqadha alaihi." Musa sekali pukul langsung mati. Padahal itu kata para ulama, Nabi Musa tidak ingin bunuh dia, tapi saking kuatnya sentuh tok langsung mati. Saking kuat. Maka dalam hadis ketika nanti datang hadisnya, Rasul Musa sangat kuat. Akhirnya Allah ingin membebaskan Nabi Musa dari tuduhan kaumnya. Kenapa? Karena kata Allah, "Wa kana indallahi wajiha." Musa punya kedudukan di sisi Allah. Di antara bukti kedudukannya yang sangat tinggi, dia pernah berdoa kepada Allah agar Harun dijadikan rasul. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Fa arsilhu ma'iyya. Jadikanlah dia rasul bersamaku. Ya. Apa namanya? Wa ja'alli waziran min ahli Harun akhi. Ushduru bi azri wa asyriku fi amri
Ya Allah, jadikanlah Harun ikut serta dengan aku, utuslah dia menjadi seorang rasul. Kata Allah, qala laqad utita su'laka ya Musa, permohonanmu dikabulkan. Saat itu pula Harun diangkat menjadi seorang rasul. Ini luar biasa enggak? Ada seorang rasul jadi rasul gara-gara permintaan seorang rasul yang lain. Sebagian kita, saya nggak bilang semuanya. Masa orang berdoa, ya Allah, jadikan istriku soleh, semoga dapat hidayah. Nggak dapat hidayah. Ya Allah, jadikanlah anakku soleh. Nggak soleh-soleh. Doa sampai 10 tahun nggak soleh-soleh. Benar atau tidak? Ada yang seperti itu nggak? Ada ya. Atau seorang wanita, ya Allah, jadikanlah suamiku ini qanaah. Nggak qanaah. Qanaah dengan saya, jangan minta tambahan lagi ya Allah. Nggak qanaah. Ini luar biasa. Musa doa sekali, bukan cuma bilang jadikan Harun orang soleh, enggak, jadikan dia seorang apa? Rasul. Makanya dikatakan orang yang paling berjasa kepada saudara kandungnya adalah Musa kepada Harun. Karena dengan sebab dia Harun mendapatkan kedudukan yang tinggi, bukan duit, bukan dapat emas, harta, dapat kedudukan menjadi seorang rasul karena doa adiknya Musa alaihissalam. Makanya Allah mengatakan wa kana indallahi wajiha, Musa punya kedudukan yang tinggi. Bagaimana tidak tinggi? Allah panggil dia, Allah bicara langsung dengan dia. Allah tuliskan Taurat langsung buat Musa. Kalau Nabi Muhammad SAW lewat Jibril, Al-Quran semua lewat Jibril. Dan ada kutabul wahyi, murid-murid Nabi, sahabat yang tugasnya nulis wahyu Al-Quran. Taurat enggak, Allah tuliskan langsung. Wa kataballahu Taurat laka biyadihi. Makanya orang pada hari kiamat datang kepada Musa, wahai Musa, berilah syafaat kepada kami. Allah telah berbicara langsung dengan engkau dan Allah telah menulis Taurat untuk engkau langsung dengan tangannya. Jadi datang lempengan langsung ada tulisan. Allah tulis langsung. Mulia. Orang yang seperti mulia ini ada murid-muridnya iseng. Bilang gurunya ini ada masalah di sekitar kemaluan. Ini kan kurang ajar namanya. Makanya apa yang disampaikan Nabi, kata Nabi enggak ada apa-apanya bandingan sama Musa. Ditinjau dari, artinya Musa punya jasa besar sama dia, ditinjau kedudukan Musa yang sangat tinggi, ditinjau Musa tuh sangat kuat, kalau sekali hantam mampus kalian semua. Mungkin 10 orang mati, tek mati semua. Tapi Musa subhanallah, dia sabar karena benar-benar dia murabbi, mendidik. Ya. Dan ini berulang-ulang mereka lakukan. Bagaimana bejatnya Bani Israel, Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah banyak sekali. Bayangkan Allah sudah turunkan mana wa salwa, makanan tinggal terima bersih dari surga, dari langit, tinggal ambil makan. Kata mereka, ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahid, fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min bakaliha wa kithaiha wa fumiha wa adasi wa basaliha. Qala alladhi huwa khair billadhi qala sabilladhi, apa kau minta ganti yang buruk dengan yang baik dengan yang buruk. Jadi mereka bilang, ya Musa, mana wasalwa, bosan Musa. Coba mintalah kepada Tuhan untuk kasih kami bawang, sayur. Kata Nabi, ihbitu, kalau kalian ingin ihbitu, kalau kalian ingin dapat bawang di kota mana saja ada. Mau ke mana? Tangerang juga ada namanya bawang sayur. Tapi kalau mana salwa kan spesial buat kalian. Tapi mereka bilang enggak, bosan, ganti. Mereka sering kurang ajar ya. Umatnya Nabi Musa ini. Ketika disuruh untuk sembelih sapi, kata mereka, ya Musa, sapinya kayak bagaimana? Bagaimana? Tanya lagi begini, bagaimana lagi? Terus ngeyel. Akhirnya hampir mereka tidak jadi sembelih apa? Sapi. Kengeyelan mereka luar biasa. Mereka pernah berkata, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai Musa, kami enggak bakalan beriman dengan kau. Allah suruh muncul dulu, kami ingin lihat. Subhanallah. Kalau enggak kami enggak beriman. Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar. Mereka sering kurang ajar sama. Makanya Musa ini sabar luar biasa. Diganggu oleh Bani Israel ya. Makanya kalau antum melihat Netanyahu jangan heran. Dia dari begitulah. Luar biasa. Sampai ketika Nabi Musa kejebak di Laut Merah, mereka bilang, innala mudrakun, ya. Wahai Musa, mana janji Tuhanmu? Kita bakalan ketangkap. Bayangkan. Qala ashabu Musa, innala mudrakun. Kami bakalan ketangkap. Katanya kita selamat. Ini mau kemana lagi? Di depan Laut Merah, belakang pasukan Fir'aun. Enggak ada tempat lari. Kita bakalan ketangkap. Kata Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin.
Sekali-kali tidak. Allah bersamaku akan beri petunjuk kepadaku. Jadi dia diganggu berulang-ulang. Diganggu berulang-ulang ya. Di antaranya ini dituduh punya penyakit sekitar kelaminnya. Maka Allah dalam Sahih Bukhari Rasulullah menjelaskan akhirnya suatu hari Nabi Musa seperti kebiasaannya kaumnya tidur mandi di kali ya di kali sama aja. Kali sungai beda atau beda? Sama kan? Di sungai di areal yang lain Musa alaihissalam tidur mandi di areal yang lain. Dia taruh bajunya di sebuah batu kemudian dia mandi. Ketika dia mandi, Allah berkehendak batunya jalan. Batunya jalan melewati areal tempat mandi murid-muridnya. Maka Nabi Musa lihat batunya jalan, Musa lagi enggak pakai baju dia. Dia pun naik di atas sungai, dia kejar, dia kata, "Ya Hajar, saubi ya Hajar, wahai batu, bajuku." Terus Musa lewat, kata mereka ternyata luar biasa, enggak ada apa-apa. Akhirnya Musa pukul itu batu sampai 6 atau 7 kali pukulan dan terlihat bekas tangan Musa di batu tersebut. Kuat atau tidak? Wah, Masya Allah, pukul batu sampai kalau kita mukul batu, bekas batu di tangan kita. Darah-darah. Ini Musa pukul. Maksudnya ini sangat kuat. Tapi begitulah cara Allah. Akhirnya kata Allah, "Fabarra'ahu Allahu mimma qalu." Allah buktikan bahwasanya Musa tidak seperti yang mereka ucapkan ya. Ternyata Musa sosok yang sangat hebat, yang sangat kuat dengan tubuh yang indah. Maka ketika Nabi Muhammad SAW diganggu dengan seperti ini, dia ingat Nabi Musa karena Allah suruh sabar sebagaimana ulul azmi minar rusul. Maka ini pelajaran bagi kita. Kalau kita diganggu karena Allah, ya, kita menjalankan perintah Allah pasti diganggu. Ya. Antum nggak ganggu orang aja, tiap hari ke masjid, orang sudah ganggu, sok alim lah, sok malaikat lah. Antum jangan balas, ente sok iblis, jangan. Enggak usah dibalas. Antum jangan balas, antum cari balas. Kalau saya diganggu ini pahala berarti mengalir. Berarti Ibnu Taimiyah mengatakan kalau kau diganggu berarti argo pahala apa? Mengalir. Enggak usah bikin klarifikasi, enggak usah. Enggak usah bikin jumpa pers ya, enggak usah bikin apa? Enggak usah bikin apa namanya status baru, enggak usah. Sudah itu diganggu karena Allah, sabar. Dan jangan coba-coba untuk membalas, kata Ibnu Taimiyah. Udah sibuk istighfar, mungkin istighfar dosa-dosa saya ya. Ketika diganggu berarti argo pahala berjalan. Ya. Apalagi kita dakwah mengusik kesenangan orang, ya pasti diganggu. Orang lagi senang-senang nanti bilang haram. Orang lagi joget-joget haram, tahu enggak haram? Wah, terganggu. Orang lagi bikin bid'ah, lagi nangis-nangis dalam bid'ah, itu haram, tidak diterima Allah kan? Sakit hati dia. Ya. Maka potensi orang diganggu oleh manusia sangat-sangat besar. Dan subhanallah kalau kita teliti tentang kisah ini, sebenarnya Allah mengatakan karena yang protes tadi dia tidak dapat bagian. Ketika dia tidak dapat bagian, maka dia protes sebenarnya untuk dirinya sendiri. Seandainya dikasih bagian yang sama, kira-kira dia protes atau tidak? Tidak. Nabi ketika itu memberikan, bahkan orang kafir Nabi kasih. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, inna ma a'taituhum li ata'allafahum. Saya kasih mereka agar saya ambil hati mereka. Nabi ingin mereka masuk Islam. Jadi Nabi kasih orang-orang musyrikin harta banyak, sementara yang muslim, yang sahabat Nabi kasih sedikit. Sehingga menjadikan sebagian sahabat tadi ada yang cemburu sehingga mengucapkan kata-kata demikian, dan ini kesalahan besar ya. Ya. Maka bisa jadi ada orang protes sama kita, ternyata dia protes bukan karena Allah. Bukan, tapi karena dia protes karena enggak kebagian, itu aja. Dan sekarang banyak seperti itu. Sebenarnya masalah politik, orang rob itu demo-demo karena Allah, karena ternyata enggak, karena enggak kebagian aja. Buktinya ketika dikasih bagian, roti udah dibagi, diam atau ribut? Diam. Berarti kan bukan karena Allah. Mau dinamakan jihad, mau dinamakan amar nahi mungkar, tapi kalau dikasih roti selesai. Berarti dia protes bukan karena Allah, tapi karena enggak dapat apa? Bagian. Oleh karenanya seorang bersabar ketika diuji seperti ini. Ini ujian apa namanya? Perkataan tapi sangat menyakitkan, ya. Sangat menyakitkan, ya. Maka Rasulullah SAW ingat tentang Nabi Musa alaihissalam, maka beliau pun tidak marah, padahal sudah sempat marah spontan, kemudian beliau tidak jadi marah.
Karena ini adalah bagian dari konsekuensi dakwah. Beliau ingat orang yang lebih diuji lebih daripada beliau. Maka beliau berkata rahimallahu Musa laqad udhiya aktsara min dzalik. Semoga Allah merahmati Musa, dia telah diuji lebih daripada ini. Fasabar, dan dia bersabar. Dia bersabar. Taib. Maka ini pelajaran bagi kita. Kapan kita diganggu, hendaknya kita ingat kisah-kisah seperti ini. Tidak usah kita ingat jauh-jauh. Kita lihat saudara-saudara kita jadi uji jauh lebih berat daripada kita. Kan kita diuji cuma ringan-ringan. Lihat saudara-saudara kita di Aceh aja kita apa sih ujian yang nimpa kita tuh apa sih? Cuma gitu-gitu aja. Alhamdulillah kita diberi keselamatan oleh Allah. Mereka sedang diuji. Tapi kalau kita lihat ujian mereka, kita tahu ujian kita ini nggak ada apa-apanya. Belum kita saudara-saudara kita di Palestina puluhan tahun dalam penderitaan. Kita ini nggak ada apa-apanya ujiannya. Sementara mereka tegar dengan ujian-ujian tersebut, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kalau kita lihat orang-orang yang musibahnya lebih besar, maka ini adalah hal yang sangat ringan. Kalau kita lihat bagaimana orang-orang diuji dengan dalam dakwah ujian yang sangat berat, maka ujian kita sangat ringan ya. Kita cuma diapain, cuma dikata-katain. Sebagian orang di sebagian negeri ketika menyerukan tentang dakwah Ahlussunnah sampai hilang nyawa. Dan itu banyak kejadian. Teman-teman saya cerita, kita enggak ada apa-apa, paling cuma dikata-katain. Paling cuma diberhentiin kajian, ya. Apa berhenti kajian, tempat masih banyak ya. Ya diganggu apa sih? Enggak ada gangguan. Ibarat gangguan tersebut tidak ada apa-apanya ya. Tidak ada apa-apanya. Maka ini membantu kita untuk bersabar. Baik, kita lanjutkan. Bab berikutnya, babun islahu dzatil bain. Bab mendamaikan orang yang bersengketa. Di antara amal soleh yang sangat agung adalah mendamaikan orang yang bersengketa. Ya, sampai sebagaimana sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya dusta boleh dalam 3 hal, di antaranya dalam rangka untuk mendamaikan orang yang bersengketa. Hal ini karena persatuan sangat diagungkan oleh Islam. Bahkan tidak ada pokok utama setelah tauhid kecuali seperti pokok persatuan. Apa sih konsentrasi Islam setelah tauhid? Konsentrasinya adalah persatuan. Maka seluruh perkara yang mendatangkan persatuan disyariatkan, dan banyak syariat untuk persatuan. Salat berjamaah, memberi salam, saling mengunjungi, menjenguk orang sakit, yang menunjukkan ada keterkaitan satu dengan yang lainnya. Kalau diundang datang, ya, wajib hadiri walimah pernikahan. Banyak syariat ya. Dan banyak syariat dilarang atau halal dilarang demi menjaga persatuan. Dilarang ghibah, namimah, dilarang boikot lebih dari 3 hari, dilarang 3 orang kemudian 2 orang berbicara, yang satu tidak diajak. Ini semua bisa menimbulkan keributan. Sopan santun untuk menjaga persatuan, dan semua hal yang bisa menimbulkan keributan dilarang. Nguping dengaran pembicaraan orang lagi berbicara kemudian dia nguping, enggak boleh ya. Enggak boleh ya, mengganggu kenyamanan orang. Baik. Maka di antara pahala yang sangat agung adalah pahala mendamaikan 2 orang bersengketa. Berikut hadisnya, kata Imam Bukhari rahimahullahu taala, qala haddatsana Sadaqah qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Amr bin Murrah an Salim bin Abil Ja'ad an Ummi Darda an Abi Darda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat istri dari suami, luar biasa. Perhatikan sanadnya, an Ummi Darda an Abi Darda, dari Ummi Darda dari suaminya Abu Darda. Ini contoh kerjasama suami istri dalam ilmu, bukan kerjasama nonton Korea ya. Kerjasama dalam nonton ilmu, kerjasama dalam ibadah, sama saling membangunkan dalam salat malam, saling motivasi untuk bersedekah, saling bermotivasi dalam rangka menyambung silaturahmi.
Dan ini luar biasa. Di antaranya saling meriwayatkan ilmu, maka Ummu Darda meriwayatkan dari Abu Darda. Bahkan dalam sebagian riwayat dalam Sahih Muslim, Ummu Darda kalau meriwayatkan dari suaminya dia berkata, "Haddatsani sayyidi." Sungguhnya tuanku telah menyampaikan hadis kepadaku. Menunjukkan Ummu Darda sangat menghormati suaminya Abu Darda. Saking dia menghormati, dia menganggap Abu Darda seperti majikannya dan dia seperti budak. Dia mengatakan, "Haddatsani sayyidi." Telah menyampaikan hadis kepadaku tuanku. Padahal maksudnya apa? Suamiku. Oleh karenanya di antara ibadah yang agung ya, para wanita hendaknya menghormati apa? Suami. Saya mau ulang-ulang terus buat ibu-ibu ya, agar ibu-ibu hafal mati hal ini ya. Kalau mereka masih tidak menghormati suaminya, urusan mereka dengan Tuhan. Saya sudah tegakkan hujah berulang-ulang ya. Maka siapa yang ingin mudah raih surga, maka taat kepada suami. Siapa yang ingin cepat masuk neraka, maka bangkanglah terhadap apa? Suami. Kerjasama suami istri dalam kebaikan adalah hal yang sangat indah. Oleh karenanya dalam hadis ya, kalau suami istri bangun kemudian salat malam, kutiba minadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat. Kalau suami istri bangun salat malam, dua-duanya salat malam, maka keduanya dicatat termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, laki-laki maupun perempuan. Padahal salat malam mereka mungkin cuma sebentar, tapi sebentar namun berdua bareng-bareng dianggap banyak oleh Allah, dianggap banyak. Kenapa? Karena syariat sangat memperhatikan keharmonisan rumah tangga, keharmonisan yang dibangun di atas ketakwaan, bukan keharmonisan dibangun di atas kemaksiatan, foya-foya, bukan. Maka kalau mereka berdua salat malam, mungkin salat 15 menit, 10 menit. Tapi kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in shallaya jami'an, kalau mereka berdua salat, kerjasama dalam beribadah, salat malam suami istri, kutiba minadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat, maka keduanya akan dicatat termasuk lelaki yang banyak mengingat Allah dan wanita yang banyak mengingat Allah, yang Allah janjikan dalam Al-Qur'an, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Maka kerjasama ini sangat penting. Sungguh indah suami istri, suaminya baca Quran, istrinya nyimak. Coba Abi baca, salah Abi, ulang. Abi ini gimana? Katanya imam. Sudah saya yang jadi imam aja, saya aja. Ini Sri Bahlul seperti ini. Semangatin Mas, Insya Allah. Tambah lagi Mas saya, tajudnya diperbaiki. Jangan sok pintar depan apa? Suami. Ini nikmat seperti ini kerjasama saling mengingatkan untuk baca Quran, saling mengingatkan sholat sunnah, saling mengingatkan untuk berbakti kepada orang tua, saling mengingatkan untuk menyambung silaturahmi. Ini perlu dihidupkan suami istri. Ketika orientasinya sama suami istri, maka kehidupan rumah tangga akan bahagia. Tapi kalau satu sudah duniawi, repot. Apalagi dua-duanya duniawi. Pikirnya selalu mau ke luar negeri, mau tas branded, mau kemana, mau ke Paris, mau ke mana, Ukraina, mau ke mau ke Rusia. Pikirannya luar negeri, jalan-jalan mulu, duit habis lah. Sesekali kita boleh hiburan, tapi ya harus orientasi apa akhirat. Tapi ini dari Ummi Darda, dari Abu Darda. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ala unabbiukum bidarajatin afdhala minas salati was-siyami was-sadaqah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang suatu derajat yang lebih afdal daripada salat, daripada puasa, daripada sedekah? Qalu bala, kata para sahabat, tentu. Apa amalan yang lebih afdal daripada salat, dari puasa, daripada sedekah? Kata mereka, tentu. Qala salahu dzatil bain, yaitu damainya di antara atau mendamaikan dua orang atau orang yang bersengketa. Wa fasadu dzatil bain hiyal haliqah, dan rusaknya atau pertikaian di antara kaum muslimin ini akan menggunduli agama, menggunduli kebaikan, hancur. Karena orang kalau sudah bermusuhan, udah tidak ada batasan lagi untuk menjatuhkan musuhnya. Dicari aibnya sebanyak-banyaknya. Kalau perlu dusta untuk menjatuhkannya. Berangan-angan musuhnya segera mati. Berangan-angan kalau celaka enggak sembuh-sembuh. Berangan-angan supaya musuhnya kena penyakit cancer atau penyakit stroke atau apalah, pokoknya dia bahagia kalau musuhnya binasa. Kalau sudah pertikaian, susah, seorang tidak bisa mengontrol imannya, susah.
Yang dia pikir gimana musuhnya cepat mampus. Kalau musuhnya sakit, dia tertawa terbahak-bahak. Kalau musuhnya mengalami kerugian, dia senang sesenang-senangnya. Dia cari kesalahannya sebanyak-banyaknya. Maka rusaknya hubungan di antara atau sengketa di antara dua kaum muslimin al-haliqah, yaitu menggunduli agama, ya, menggunduli agama. Agama seorang bisa langsung terkikis habis gara-gara gara-gara pertikaian. Makanya dalam riwayat dikatakan, kata Rasulullah, wa iyyakum wal bughdhah fa innaha al haliqah. Hati-hatilah kalian dengan kebencian karena itu akan menggunduli. La aqulu lakum tahliku sya'ra ra'si. Aku tidak mengatakan menggunduli rambut, walakin tahlikud din, tetapi menggunduli agama. Ini ngeri. Maka seorang berusaha dalam hidup ini tidak bersengketa, berusaha semaksimal mungkin, tidak bersengketa dengan siapapun meskipun itu mustahil, ya. Tapi berusaha tidak bersengketa. Sebisa mungkin dia menghindar. Kalau harus bersengketa dia meminimalkan. Jangan waktunya habis untuk bersengketa, jangan. Jangan. Berusaha untuk tidak bersengketa, mengalah enggak apa-apa. Karena kalau orang sudah bersengketa susah untuk mengontrol agamanya. Karena sengketa adalah al-haliqah, akan menggunduli agama seseorang, mengerikan. Mengerikan. Tapi kita lanjutkan atau kita ulangi lagi hadis ini. Kata Rasulullah SAW, ala unabbiukum bidarajatin afdala minas salati was siyami was sadaqah. Maka aku kabarkan kepada kalian tentang suatu amalan yang derajatnya lebih baik daripada salat, daripada puasa, daripada sedekah. Maksudnya daripada salat sunnah, puasa sunnah dan sedekah sunnah. Karena namanya salat wajib tentu lebih afdal, ya. Allah mengatakan wala yazalu wa ma yataqarrabu abdu bi syai'in ahabbu ilaihi mimma aftaratuhu alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai seperti amalan-amalan wajib. Ini maksudnya mendamaikan itu lebih dicintai oleh Allah daripada sekedar salat sunnah, puasa sunnah, sedekah. Kenapa? Karena ibadah salat, puasa, sedekah efeknya ada, tetapi lebih efeknya adalah mendamaikan. Karena saya katakan tadi di antara pokok utama dari agama selain tauhid, setelah tauhid adalah persatuan. Ya, bahkan saking pentingnya mendamaikan, boleh bohong. Gibah jujur aja haram. Gibah itu jujur enggak? Jujur tapi haram. Namimah jujur bikin ribut haram, dosa besar. Ini bohong untuk damai bahkan berpahala. Bahkan lebih afdal daripada puasa, salat dan sedekah sunnah. Maka saya bertanya, tentu ya Rasulullah, amalan apakah itu? Kata Rasulullah, mendamaikan orang yang bersengketa. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebaikan dari kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali orang yang menyeru kepada kema'rufan. Dalam surat An-Nisa 114. Kata Allah, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada bisik-bisik mereka yang kebanyakan bisik-bisikan yang baik, ya, kecuali orang yang menyeru kepada amara bi sadaqatin, menyeru untuk bersedekah, aw ma'ruf atau untuk menyeru kepada kebaikan, aw islahin bainan nas atau untuk mendamaikan di antara orang yang bersengketa. Kemudian kata Allah, "Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'ti ajran 'azima." Siapa yang melakukannya dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah, maka kami akan berikan ganjaran yang besar. Ganjaran besar. Maka mendamaikan di antara manusia ganjarannya sangat besar. Tapi kalau begitu, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Di antaranya dua hal. Hal pertama, siapa yang ingin mendamaikan dua orang bersengketa, maka dia harus ikhlas karena Allah. Karena Allah mengatakan dalam ayat surat An-Nisa 114, "Wa may yaf'al dzalika bitigha'a mardatillah." Siapa yang melakukannya
bersedekah atau beramal ma'ruf atau mendamaikan di antara manusia karena mencari keridhaan Allah, bukan karena mencari sanjungan, bukan karena dikatakan hebat. Fasaufa nu'ti ajran azima, kami akan berikan dia ganjaran yang besar. Karena sebagian orang kalau damaikan orang dia bangga. Saya yang damaikan dia itu. Saya damaikan dia. Jadi riya, itu berarti riya. Kalau damaikan orang diam-diam, karena ini juga kadang kita bangga sehingga kita mengungkap aib orang. Dulu mereka berkelahi, saya yang damaikan. Ngapain seperti itu? Berarti ketika kau mendamaikan bukan karena Allah. Orang mendamaikan karena Allah, jangan mencari pujian. Karena ini juga masuk dalam bab riya, dalam pintu riya. Ya, orang begitu bangga. Dulu mereka ribut mulu, saya yang damaikan. Tuh kalau enggak ada saya mungkin enggak. Malah riya, ujub campur semua ya. Oleh karenanya Allah mensyaratkan, wa may yaf'al dzalika btigha'a mardatillah. Siapa yang mendamaikan manusia karena mencari keridhaan Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka kami akan berikan ganjaran yang besar. Yang kedua, seorang yang ingin masuk dalam perdamaian untuk mendamaikan, maka dia harus tahu ngerti permasalahan. Jangan dia masuk enggak, dia harus tahu kondisi, mana yang salah, mana yang benar, kemudian dia mendekatkan ya. Dan dia tidak boleh pilih kasih, karena sebagian orang masuk dalam mereka ingin berhukum kepada dia, ternyata dia bela salah satunya, atau dia semakin memperkeruh suasana. Maka kalau dia tidak ahli dalam hal ini, dia tidak ngerti kondisi, dia tidak tahu bagaimana cara berbicara, bagaimana cara masuknya, maka tidak usah. Karena sebagian orang ternyata misalnya bagi masalah, saya mau kita berhukum di Ustadz Fulan, dia tahu Ustadz Fulan itu akan bela dia, maka dia pilih ustadznya. Sudah punya hubungan dekat, dia sudah cerita dulu sebelumnya, sehingga dia sudah kebawa dulu. Akhirnya ketika masuk, lawan jadi dikalah-kalahin. Ternyata ini seperti tidak boleh. Dia enggak boleh masuk untuk mendamaikan kecuali mendengar dari dua pihak. Dan dia tidak boleh kecenderungan, karena ini murid saya, karena ini teman saya, enggak boleh. Kalau gitu enggak usah masuk dalam perdamaian. Kau tidak layak, kau hanyalah menambah runyam permasalahan. Kalau enggak jangan. Apalagi kau tidak didengar, ngapain? Didengar. Oleh karenanya ya, karena sebagian orang melihat orang bertikai, dia ingin semakin bertikai. Kalau bisa semakin hancur mereka ya. Maka seorang harus niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, dan harus mengerti permasalahan sehingga dia tahu bagaimana cara mendamaikan. Dan kalau dia ingin mengambil jalan tengah, maka dia tahu bagaimana. Karena misalnya si A dan si B, si A salahnya 80, si B salahnya cuma 20. Maka jalan tengahnya bukan 50-50. Maka jangan dia paksakan yang salah sedikit harus dianggap salah 50%. Ini enggak bisa. Jadi dia harus tahu bagaimana dia bagaimana ngomong, ambil hatinya ya. Dia harus mengerti permasalahannya, bagaimana yang salah siapa. Dan dia harus dipercaya oleh dua belah pihak. Kalau enggak percuma. Ada dulu dua kelompok besar kasus tentang masalah harta. Kemudian satu datang ke saya pengen ini bicara, saya bilang, "Ustaz, masuklah biar kita." Saya bilang, "Saya ini siapa? Kalian sudah ke ustaz siapa aja?" Kami sudah ke ustaz ini, selesai enggak? Enggak selesai. Mereka aja enggak selesai, apalagi saya. Saya bilang, "Ngapain ketemu saya?" Mereka berharap kalau lapor di luar nanti saya akan bela. Saya bilang, enggak, saya aja yang lebih muda, itu satu aja kalian tidak selesai urusannya, apalagi saya. Jadi kalau kita mau jadi pendamai, memang dua-duanya harus percaya sama kita, dan kitanya harus bertakwa kepada Allah. Jangan sampai kita memihak salah satunya ya. Kita harus dengar semuanya dari kedua belah pihak, kalau enggak nanti kita ada kecenderungan. Ya. Baik. Kemudian hadis berikutnya, Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Musa qala hadatsana Abbad bin Al-Awwam qala akhbarana Sufyan bin Al-Husain anil Hakam an Mujahid an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fattaqullahu aslihu dzata bainikum. Tentang surat Al-Anfal ayat 1 Allah berfirman, bertakwalah dan damaikanlah di antara kalian yang berselisih. Ketika itu ada perselisihan di antara para sahabat tentang pembagian ghanimah, golongan senior dengan golongan junior. Maka Allah mengatakan, bertakwalah dan damailah di antara yang bertikai. Qala hadza tahrijun minallah 'alal mu'minin an yattaqullaha wa an yusluh dzata bainihim. Ini adalah bentuk Allah menyindir kaum mukminin agar bertakwa dan agar damai di antara mereka. Yaitu seakan-akan Allah mengatakan konsekuensi takwa, janganlah kalian bertikai.
Kalau kalian bertakwa, takwanya benar, yaitu kalian harusnya tidak bertikai. Ya, kalian harusnya tidak bertikai. Maka ayat ini mengisyaratkan siapa yang hatinya sibuk dengan bertakwa kepada Allah, maka dia tidak dipusingkan dengan pertikaian. Dia akan berpaling, enggak mau saya bertikai. Kalau bisa ngalah-ngalah, kalau bisa menjauh. Semua hal yang berpotensi untuk bertikai dia hindari. Karena kalau orang sudah masuk dalam pertikaian, dia akan tersibukkan. Itu pun dia dalam kondisi menang, dia pun sibuk, apalagi kalau dia dalam kondisi salah. Ya. Oleh karenanya sebisa mungkin seorang jangan bertikai. Jangan bertikai dengan istri sebisa mungkin. Masalah kecil jangan dibesar-besarin. Masalah besar anggap aja kecil, jangan dibesar-besarin. Jangan bertikai sama kakak adik. Jangan bertikai sama tetangga. Jangan bertikai dengan teman. Jangan bertikai dengan satu tim dalam yayasan. Jangan bertikai di antara DKM. Jangan bertikai di antara ustadz. Jangan bertikai. Sebisa mungkin jangan bertikai. Karena kalau kita bertakwa, kita sayang waktu kita terbuang. Karena pertikaian itu mengerahkan energi. Saya bayangkan ini pengalaman dulu ada. Ya, maksudnya kalau kita masuk dalam perdebatan, kadang kita tulis bantahan sampai berjilid-jilid. Energi habis. Dan ceritanya tidak selesai. Cerita tidak selesai. Sudah. Sampaikan yang kau mampu, kemudian serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang harus cinta sama kamu. Kau ingin semua orang yang benci sama kamu jadi cinta sama kamu? Ya, itu hati urusan Allah. Kau ingin semua orang benci sama kamu kemudian sayang sama kamu? Kemustahilan. Kau ingin semua orang yang benci mau paham tentang dirimu? Belum tentu mereka paham. Kalau orang dasarnya benci tetap benci, mau kau sampaikan klarifikasi, kau mau sampaikan apa? Maka hindari pertikaian sebisa mungkin. Kalaupun terjatuh dalam pertikaian jangan diperpanjang. Karena akan mengorbankan waktu kita. Maka konsekuensi dari ketakwaan, seorang kalau bertikai dia berusaha untuk damai. Kata Allah, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan damailah di antara kalian. Ya, kalau orang sibuk dengan bertakwa tidak ada waktu untuk ribut. Tidak ada waktu untuk ribut. Kalau istri marah-marah, ya assalamualaikum, baca buku sampai ketiduran ya. Jangan digubris, jangan dibantah, ngapain? Ya, udah tidur baca. Jangan digubris. Lagi sudah masuk di grup WhatsApp, kemudian ada yang panas, bantah, ngapain? Antum sibuk dengan itu, takwa antum berkurang. Kenapa? Orang biasanya kalau berbantah-bantah dia ingin mengambil jaga harga dirinya, pingin ini, pingin anu, ya enggak usahlah. Baik, bab berikutnya, bab idza kadzabta li rajulin huwa laka musaddiq. Bab tentang kau berdosa sama orang sementara orang itu membenarkan engkau. Ini dosanya lebih berbahaya, ya. Dia kenal engkau dan dia sedang membenarkan engkau. Jadi dosa dusta bertingkat-tingkat. Secara umum dusta adalah buruk, tetapi lebih buruk ketika orang lagi percaya sama engkau malah kau berkhianat, kau malah bohongin dia. Seperti kau datang kepada dia, misalnya dia adalah donatur, dia adalah investor. Ini Pak, ada bisnis gini, ya kan gini. Dia lagi percaya sama kau, makanya dia kasih apa? Duit. Ternyata kau main belakang. Ternyata tidak sesuai dengan bagian, ternyata kau bohongin dia. Ini contoh berdusta di saat orang lagi percaya sama kamu. Beda dengan dusta biasa, yang cerita, ngomong, bohong. Ini dia lagi percaya sama kamu, teman kau dustain. Contoh seperti kau ngomong sama dia dan engkau dalam kondisi berpuasa. Namanya orang berpuasa, orang tahu tidak bakalan bohong. Ternyata kau bohongin dia. Saya lagi puasa nih. Oh iya benar, dia enggak mungkin bohong. Kalau bohong puasanya tidak ada pahala. Ternyata bohong. Atau lagi di masjid. Ini demi Allah, kita di rumah Allah ini. Ini kisah nyata. Jadi saya pernah zaman dulu waktu masih belum bawa keluarga ke Saudi. Ini kita anak-anak yang jomblo sementara ini sudah nikah, cuma istri di Indonesia. Jadi kita karena nggak ada kegiatan, kita itikaf di Masjidil Haram. Ramai-ramai anak muda semua itikaf di Masjidil Haram. Kemudian pas hari raya barang-barang hilang. Ternyata ada pencuri. Dia ambil, dia masukin. Saya yang lihat. Akhirnya saya tangkap dia. Dia marah-marah. Kata dia, demi Allah,
Ini malam Id di Masjidil Haram. Saya nggak mungkin ngambil begitu. Panggil polisi, saya suruh buka-buka. Barang-barang kita di situ. Maksudnya orang kalau udah orang di masjid kan orang nggak percaya. Gimana saya mau curi? Saya di masjid, Masjid Haram lagi. Bukan masjid Ukhuwah, ini Masjid Haram. Malam Idul Fitri lagi, ini nyuri. Jadi kadang posisi kita ketika di masjid orang percaya kita nggak bohong. Sehingga dia membenarkan ternyata kita bohong. Wa'liyazubillah. Maka ini lebih parah daripada bohong biasa. Al-Imam Bukhari berkata qala haddatsana Haywah bin Shuraih qala haddatsana Baqiyah an Dhubar bin Malik Al-Hadrami an Abdurrahman bin Jubair bin Nufair anna abahu haddatsahu anna Sufyan ibn Usaid Al-Hadrami haddatsahu anna sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah sallallahu bersabda, "Kaburat khiyanatan an tuhadditha akhaka haditsan wa huwa laka musaddiq." Sungguh besar pengkhianatan engkau menyampaikan suatu pembicaraan kepada saudaramu dan dia membenarkan engkau. Wa anta lahu kadzib, sementara engkau dusta. Sementara engkau dusta. Ini lebih besar pengkhianatan. Dia membenarkan engkau dalam posisi engkau sedang membuat dia nyaman bahwasanya engkau jujur. Di saat itu ternyata engkau malah berdusta. Seperti contohnya apa? Seorang berdusta dengan sumpah demi Allah. Ya orang kalau sumpah dia pasti percaya. Demi Allah, demi Allah. Wallahi sampai sumpah 3 kali. Saya tidak melakukannya. Ya, kita dengar itu kita benarin. Padahal jadi dia memposisikan dirinya bahwasanya dia harusnya dibenarkan. Seperti dia bersumpah dengan nama Allah kemudian dia bicara, atau dia sedang puasa kemudian dia berbicara, atau di masjid kemudian dia berbicara. Ya. Atau dia posisinya sebagai dai, tentunya orang tahu dai masa berbohong, dia berbicara. Ini semua posisi kondisi yang menjadikan seorang harusnya membenarkan engkau, ternyata kau dustain dia. Atau dia dalam rezeki minta tolong, ya Allah saya lagi susah gini, dia kasihan, ternyata duitnya dibawa lari. Repot ya. Lagi susah, lagi perlu uang ya. Ternyata bohong ya. Itu ada kawan 2 orang, satu pinjam uang, yang pinjam uang lagi butuh kan, pinjam uang tahu-tahu pas umrah ketemu lah ini pinjam uang umrah, bawa istri lagi, astagfirullah. Pas akhirnya ketemu teman saya dua-duanya. Ayo makan, bayar lagi, dia yang bayar lagi, udah punya utang bayarin lagi. Maksudnya buat supaya kau nggak marah, makanya dibayarin. Qadarullah ketahuan. Jadi pinjam uang gimana? Ada teman satu lagi datang, Ustaz kurang ajar kawan saat itu. Pinjam uang ratusan juta, ternyata dia haji furoda. Dia punya uang, ya. Yang saya aja yang minjemin nggak haji, dia haji. Kurang ajar nggak itu? Kurang ajar. Dia bohong kan, lagi butuh ini, ternyata. Jadi dosanya tidak seperti kondisi kita untuk dibenarkan. Jadi dusta biasa dosa, tapi kalau dusta kita lagi puasa, kita lagi sumpah, kita lagi di masjid, kita lagi menyatakan saya lagi butuh, minta pertolongan dan kita dusta, makin dosanya lebih besar. Hadis ini secara sanad dia lemah, namun secara makna benar ya, karena ada perawi namanya Dhubar bin Malik, dia majhul ya. Sanad yang sedang bahas hadisnya dhaif tapi maknanya benar karena memang dosa itu bertingkat-tingkat ya. Dosa bertingkat-tingkat. Dan dusta semakin dipercaya ternyata dusta semakin besar. Dusta efeknya semakin besar juga dosanya semakin apa? Besar ya. Beda kalau kita hanya dusta tetapi dusta kita di balik ini merugikan orang lain. Ini dosanya lebih besar lagi. Tergantung efeknya. Baik, sudah sampai sini aja. Sampai sini aja kajian kita. Insyaallah kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Allah taala alam bisawab.